Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih terus memberikan kekuatan, kesehatan buat seluruh kehidupan kami Bapa. Hari ini Tuhan kami rindu untuk kami boleh mendengar firman-Mu, biar firman-Mu sekali lagi meneguhkan kami, mengingatkan kami, menasihati kami Tuhan atas setiap jalan-jalan kami, dan kami berdoa Tuhan biar rencana-Mu dan firman-Mu boleh tergenapi di dalam seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Roh Kudus, untuk kami boleh semakin mengerti apa yang Kau ingin sampaikan, dan kami berdoa biar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan share kepada saudara tentang hal yang utama. Di tengah masa pandemi ini, tanpa sadar manusia mulai diarahkan untuk berfokus kepada diri kita sendiri. Bagaimana saya bisa bertahan di masa-masa pandemi ini? Apakah Tuhan itu sanggup menolong saya? Bagaimana saya bisa keluar dari setiap masalah yang saya hadapi? Tapi hari ini saudara, saya mau share kepada saudara tentang sebuah rahasia yang penting yang Tuhan sudah pesankan bahkan sejak zaman perjanjian lama sampai saat ini. Ada sebuah pesan Tuhan yang penting bahwa kita harus melakukan hal yang utama atau hal yang terutama di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai 31. Ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hukum apa yang paling utama dan terutama? Mungkin kita semua sudah bisa menjawabnya bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita sudah sering baca ayat ini, kita sudah sering dengar ayat ini, tapi pertanyaan yang terpenting sekali lagi adalah, apakah kita sudah benar-benar melakukan itu, atau menjalani, atau menghidupi hukum yang terutama itu? Karena ternyata begini saudara, bahwa pada waktu kita melakukan, pada waktu kita melaksanakan hukum yang terutama, semua yang kita takutkan, semua yang kita khawatirkan, semua fokus kepada diri sendiri yang salah itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Oleh sebab itu, mari saudara kita belajar sama-sama pada hari ini apa yang menjadi ciri-ciri dari orang-orang yang mengasihi Tuhan dan apa dampak dari orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18, jelas firman Tuhan berkata bahwa kita bisa mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi untuk bisa mengasihi Tuhan, ada sebuah dasar penting yang kita perlu tahu bahwa kita hanya bisa mengasihi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita nggak perlu lagi minta bukti, bagaimana apa buktinya Tuhan itu mengasihi kita. Yesus sudah mati di kayu salib buat saudara dan saya. Itu tanda kasihnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bukan apakah Tuhan mengasihi kita, tapi pertanyaan yang harus ditanyakan adalah apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan ini ada sesuatu hal yang penting yang harus kita sadari hari-hari ini, saudara. Saudara, ciri-ciri yang pertama dari orang yang mengasihi Tuhan adalah punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Dia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai kelima, firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kemudian terus di ayat yang kedua sampai ayat kelima, itu ditekankan, diteguhkan betapa pemazmur itu sangat merindukan Tuhan. Pertanyaan kita hari-hari ini adalah, seberapa rindunya kita untuk selalu dekat dengan Tuhan? Ada orang datang kepada Tuhan karena kebutuhannya, karena ingin ditolong. Kita berdoa sama Tuhan karena kita minta sesuatu. Dan walaupun itu nggak salah saudara, tapi
pertanyaan yang sesungguhnya adalah apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan kita bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dan kita ingin selalu dekat dengan Dia. Saya percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang melihat hati. Dia juga punya kerinduan untuk dekat dengan kita, saudara. Jadi saudara, itu adalah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-21, saya bacakan buat saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Firman Tuhan berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bukti orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah ketaatan kita. Memegang perintah dan melakukannya. Saudara, ketaatan itu kalau didasari dengan kasih, itu enggak berat, saudara. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 3 firman Tuhan berkata, inilah bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu kita memegang dan melakukan perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, maka dengan jelas, dengan senang hati, kita akan memegang perintah Tuhan dan kita akan melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi, waktu kita mendengar perintah Tuhan, pada saat kita merasa berat melakukannya, sebetulnya itu merupakan salah satu tanda bahwa kita tidak sedang mengasihi Tuhan pada saat itu. Kita mungkin masih lebih berat kepada daging kita, itu susah dilakukan oleh daging kita, sehingga kita sulit melakukannya. Itu berarti kita lebih mengasihi daging kita, kita mengasihi diri kita, lebih dari kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah membenci kejahatan. Dalam Mazmur pasal ke-97 ayat 10, firman Tuhan berkata orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membenci kejahatan. Kata membenci di sini adalah menjadikannya menjadi musuh bebuyutan. Jadi kejahatan itu dijadikan musuh bebuyutan. Namanya musuh bebuyutan itu turun-temurun, saudara, ya. Dendam kesumat. Kalau kita lihat film silat gitu, itu kalau ayahnya meninggal dibunuh seorang-seorang, kemudian anaknya balas dendam. Nah, itu musuh bebuyutan. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa membenci ini adalah musuh, kata membenci kejahatan adalah musuh bebuyutan. Menjadikan kejahatan itu musuh bebuyutan. Oleh sebab itu makanya sebaliknya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9, di mana itulah dasar dari waktu Tuhan memberikan perintah utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan jangan lupa engkau mengajarkan perintah itu secara turun-temurun. Mengajarkan kepada anak-anak, mengajarkan kepada anak dari anak-anakmu, turun-temurun diajarkan tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Sama juga, saudara, secara turun-temurun sebetulnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk kita membenci kejahatan, untuk tidak melakukan kejahatan, untuk menjadikan kejahatan itu musuh bebuyutan kita. Yang keempat, saudara, bukti dari kita mengasihi Tuhan adalah kita itu mengasihi sesama kita. Sudah jelas firman Tuhan banyak sekali. Kalau saudara baca di kitab 1 Yohanes, ada begitu banyak pesan Tuhan yang berulang-ulang. Bahwa ciri-ciri anak Tuhan adalah orang-orang yang saling mengasihi, anak-anak yang saling mengasihi sesamanya. Ciri-ciri anak-anak Tuhan adalah orang yang tidak membenci saudaranya. Ciri-ciri anak Tuhan adalah orang yang mengasihi sesamanya. Karena firman Tuhan berkata orang yang mengasihi Tuhan, pastilah mengasihi sesamanya. Saudara, apakah saudara pernah mendengar kata, kalau kita mengasihi seseorang, kita juga seharusnya mengasihi yang orang itu kasihi. Ya. Artinya pada waktu saya menikah, ya, saya menikahi istri saya mengasihi orang tuanya.
papa dan mamanya. Dan kalau saya mengasihi istri saya, secara otomatis saya juga harus mengasihi papa dan mama dari istri saya. Karena istri saya sangat mengasihi papa dan mamanya. Saudara, maksud saya bahwa pada waktu kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi yang Tuhan kasihi dan membenci yang Tuhan benci. Jadi makanya di poin yang ketiga yang saya sampaikan adalah membenci kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan membenci kejahatan. Nah, oleh sebab itu yang keempat, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi sesamanya. Jadi sebetulnya itu ciri-ciri yang penting yang perlu kita lakukan, bahwa kalau ada kepahitan di antara kita, kalau kita masih belum mengampuni orang-orang ya, maka sebetulnya itu adalah tanda bahwa kita belum mengasihi Tuhan. Sudah ada 4 ciri-ciri bahwa orang tersebut mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, sekarang kita akan masuk kepada apa yang menjadi dampak pada waktu kita mengasihi Tuhan. Saya itu sangat amazed, saudara, sangat kagum terhadap Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang egois, ya, yang selalu berkata kasih aku, kasih aku, kasih aku. Ya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang punya tujuan. Dan setiap hal yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu selalu ujungnya buat kebaikan bagi kita semua. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita lihat apa yang menjadi dampak pada waktu kita mengasihi Tuhan, atau berkat pada waktu kita mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah tadi di dalam Yohanes 14 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kemudian, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Saya percaya kasih itu selalu hubungan timbal balik, saudara. Dan berita gembiranya adalah kasih itu diawali dari Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri adalah kasih. Jadi bukan, kalau saya sampaikan ini bahwa dampak pertama waktu kita mengasihi Tuhan adalah kita itu dikasih oleh Tuhan. Itu bukan berarti bahwa kita harus mengasihi dulu baru Tuhan mengasihi. Bukan, saudara. Ya. Itu adalah sebuah hubungan timbal balik yang indah. Jadi waktu Yesus Tuhan, waktu Bapa mengasihi kita, dan kita itu mengasihi Bapa, kita itu mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan terus memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi perintah ini jelas. Firman Tuhan ini jelas di dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan dikasihi oleh Bapa, dia juga dikasihi oleh Yesus. Nah, kata dikasihi berasal dari kata agapao, mengandung beberapa arti penting, saudara. Yang saya catat, yang pertama kata agapao berarti mengundang untuk mendekat kepada dia, ya. Mengundang, Yesus itu mengundang untuk mendekat kepada dia. Dan kemudian menjamu kita dengan baik. Dan yang ketiga, memastikan untuk kita memiliki kehidupan yang berbahagia. Wow, saudara, kata dikasih itu begitu luar biasa. Mengundang mendekat, menjamu, memastikan bahwa kehidupan yang kita hidupi adalah kehidupan yang berbahagia. Itu adalah sebuah dampak pada waktu kita mengasihi Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Tapi saudara, saya mau kasih sebuah sisi lain dari kata dikasihi. Ya. Karena begini, saudara, ada begitu banyak orang-orang yang punya pemikiran yang keliru tentang proses dikasihi. Kalau saudara punya anak, saudara bisa pernah merasakan ini, saya rasa. Bahwa kadang-kadang kalau anak-anak itu kita disiplin, ya, kita disiplin, mereka menganggap bahwa kita tidak sedang mengasihi dia. Ya. Padahal tujuan kita mendisiplin adalah salah satu bentuk kita mengasihi. Makanya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ada begitu banyak orang akhirnya memiliki pemandangan atau pandangan yang keliru
Saudara, pada waktu mereka berkata, kalau Tuhan mengasihi, kenapa saya menghadapi ujian? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya mengalami disiplin? Kenapa saya menghadapi pencobaan di dalam kehidupan kita? Karena itu cara pandang yang salah tentang kasih. Kasih itu bukan hanya sekedar mengelus-ngelus, membelai-belai, ya, merawat kita. Tapi kasih juga menghajar kita, mendidik kita, mendisiplin kita. Inilah sisi yang kita harus lihat juga. Sehingga banyak orang Kristen akhirnya keliru memandang Tuhan. Pada waktu menghadapi ujian dan pencobaan, mereka pikir Tuhan gak sayang sama mereka. Padahal itu adalah bentuk kasih sayang. Berupa teguran, didikan, disiplin. Jadi selain Tuhan itu menjamu, mengundang mendekat, memastikan supaya kita memiliki kehidupan yang bahagia, Tuhan juga mendidik, menghajar kita, mendisiplin kita. Sebagai bukti bahwa Dia mengasihi. Karena firman Tuhan juga berkata, kamu bukan anak gampangan. Kalau anak gampangan dibiarkan saja. Melakukan kesalahan dibiarkan saja. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu Dia juga izinkan, Dia juga bisa lakukan sebuah bentuk disiplin di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa dampak dari mengasihi Tuhan? Kalau saya list daftarnya tentunya itu sangat panjang, jadi saya mencatat beberapa saja. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 juga ada kata-kata, dan Kristus akan menyatakan, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Kristus menyatakan dirinya kepada kita. Pada waktu kita mengasihi Tuhan, apa artinya Kristus menyatakan dirinya? Artinya adalah Kristus itu memberikan dirinya, membuka dirinya secara terang-terangan. Hikmatnya, jalan-jalannya, rencananya, itu diberitahukan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Makanya kalau saudara dengar ayat di 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang timbul di dalam hati, yang didengar oleh telinga, itulah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu apa yang disediakan Tuhan? Hikmat, apa yang nggak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul. Tiba-tiba hal-hal baru Tuhan sediakan buat kita. Hikmat-hikmat, semua pemikiran-pemikiran, semua berkat-berkat yang tidak pernah kita bayangkan itu tersedia bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jalan-jalannya, rencananya, itu diberitahukan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Itu adalah arti dari Kristus menyatakan dirinya. Hal yang ketiga, saudara, dampak dari kita mengasihi Tuhan. Saudara pasti tahu ayat ini di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, kalau saudara mengasihi Tuhan, kita pasti tahu, kita harus memastikan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu pasti mendatangkan kebaikan. Ayat ini terus saya pegang sehingga pada waktu kita menghadapi ujian dan pencobaan sekalipun, kita bisa berkata bahwa endingnya pasti kebaikan. Kalau kita berespon benar, kalau kita bersikap benar, dan kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena kata-katanya adalah Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, in every detail of our life. Di dalam setiap detil dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, endingnya adalah kebaikan. Yang keempat, saudara, adalah dampak dari kita mengasihi Tuhan adalah kita dikenal oleh Tuhan. Kita dikenal oleh Tuhan. Ini kata-kata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 3. Orang yang mengasihi Tuhan itu dikenal oleh Tuhan, saudara. Kenapa kata dikenal Tuhan ini penting? Ya. Karena tiba-tiba saya juga teringat suatu saat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23, ada kumpulan orang-orang yang dahsyat
Waktu itu firman Tuhan berkata, saya mengusir setan demi namamu, saya bernubuat demi namamu, saya menyembuhkan orang sakit demi namamu. Itu kejadian-kejadian yang dahsyat, saudara. Tetapi ada sebuah peristiwa yang sedih. Karena Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Bukankah yang mereka lakukan itu istimewa, saudara? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bernubuat. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kita mungkin kenal Tuhan, tapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan mengenal kita? Bukannya Tuhan itu nggak kenal kita, ya. Tapi karena semua hal, semua kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, atau semua hal yang kita lakukan secara rutinitas, mungkin kita nggak melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Maka ada kata-kata bahwa kita tidak dikenal Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Dan kata dikenal ini adalah sebuah kata yang sangat penting, saudara. Bahwa orang yang mengasihi Tuhan, itu berarti orang yang melakukan kehendak-Nya. Yang kelima, saudara, di dalam Yakobus 2 ayat 5, firman Tuhan berkata bahwa orang itu yang mengasihi Tuhan akan kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan. Orang yang mengasihi Tuhan akan kaya dalam iman karena penuh pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan dan menjadi ahli waris kerajaan. Kalau saya terus list satu persatu dampak mengasihi Tuhan, itu akan hanya berakhir pada sebuah kesimpulan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sehingga dampak dari mengasihi Tuhan, salah satu yang terbaik endingnya adalah buat kita sendiri, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari di dalam kehidupan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi saya berkata, mari kita berusaha sungguh-sungguh dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu, saudara. Ubah fokusmu. Hari ini pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan mengasihi saya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya tutup dengan sebuah ayat yang cukup menegur saya di dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Rasul Paulus berkata, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Ayat ini bukan ayat untuk menakut-nakuti. Tetapi ayat ini merupakan, mungkin saya bisa merasakan kegeraman atau kegemasan dari Rasul Paulus yang mestinya kalau kita mengalami kebaikannya, kita sudah mengecap kebaikannya. Sangat keterlaluan kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Itu adalah sebuah jeritan hati dari Rasul Paulus. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Kenapa? Karena sangat keterlaluan Tuhan yang kita sembah, yang sudah mengorbankan nyawanya buat kita semua. Tetapi akhirnya kita tidak mengasihi Tuhan. Di dalam kitab Yosua, firman Tuhan juga berkata, jika engkau ingin hidup, kasihlah Tuhan Allahmu. Sekali lagi, dua ayat itu bukan sebuah ancaman, tapi sebuah peringatan kepada kita bahwa hidup yang kita hidupi, hal yang utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan, dan juga mengasihi sesama. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan kita berfokus kepada apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu sekali lagi boleh memberikan nasihat, teguran, kekuatan buat setiap kami. Biar seperti pemazmur berkata, selidiki aku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Kiranya Engkau mulai menyelidiki hati kami, Tuhan. Biar kami kembali melakukan hal yang terutama dan utama dalam hidup kami, yaitu mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami.
Ampuni kami Tuhan kalau kami mulai salah fokus. Kami lebih berfokus kepada diri kami sendiri. Kami lebih berfokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kami, dibandingkan dengan apa yang kami bisa lakukan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Sebab itu tolong kami, Roh Kudus, untuk kami boleh mengecap kebaikan-Mu, merasakan kasih-Mu, karena kami hanya bisa mengasihi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, biar hidup kami adalah hidup yang kedapatan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami. Makasih, memberkati setiap orang-orang yang mendengar Tuhan. Dan biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena orang yang sukses adalah orang yang mendengar dan melakukan. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.